Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwanil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sesi yang kelima atau sesi terakhir dari rangkaian kajian rutin kita untuk edisi pekan ini atau bulan ini, yang mana pada sesi yang kelima ini sebagaimana telah sampai kepada antum informasinya mengangkat tema tentang cinta dunia dan takut mati. Judul ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang ancaman yang akan dihadapi oleh umat Islam. Nah, di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku al-umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir umat-umat itu bersatu sambil memanggil, saling memanggil antara satu dengan yang lainnya untuk menyerang kalian wahai umat Islam, sebagaimana orang-orang yang makan saling memanggil antara mereka untuk makan pada satu wadah yang sama. Faqala qail, tiba-tiba ada di antara sahabat yang bertanya, amin qillatin nahnu yauma idin? Apakah karena jumlah kami yang sedikit pada waktu itu? Qala, Nabi menjawab, bal antum yauma idin katsir. Bahkan di hari itu justru jumlah kalian itu banyak, mayoritas, jumhur. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayil. Hanya saja kalian itu seperti buih yang dipermainkan oleh air banjir. Nah, wala yanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahaba minkum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dari hati-hati musuh-musuh kalian terhadap kalian. Wala yaqdifannallahu fi qulubihimul wahan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan ke dalam hati-hati kalian al-wahan, kelemahan. Faqala qail, maka ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Wahai Rasulullah, apa itu al-wahan? Apa itu yang dimaksud dengan kelemahan? Qala, Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama, hadis ini konteksnya adalah informasi, adalah berita. Namun terkandung di dalamnya arahan dan peringatan. Namun terkandung di dalam hadis ini arahan dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhati-hati, jangan sampai seseorang jatuh pada rasa cinta terhadap dunia kemudian takut kepada kematian. Nah, yang kemudian Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan di dalam syarahnya terhadap Sunan Abi Daud terkait dengan hadis ini,
Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, wa hadzal haditsu muntabiqun tamaman ala hadzal zaman. Hadis ini benar-benar mencocoki kondisi zaman kita sekarang ini. Nah, wal muslimuna al-yaum adaduhum katsirun jidda. Kaum muslimin dari sisi jumlahnya sekarang ini banyak sekali. Walakinnahum mustagiluna bid dunya, namun mereka sibuk dengan dunia. Wa harisuna ala ad-dunya, dan mereka rakus dengan dunia. Wa khaifuna minal maut, dan ternyata mereka takut dengan kematian. Fasaru yakhafuna min a'daihim wa a'dauhum la yakhafuna minhum, sehingga mereka menjadi takut kepada musuh-musuhnya, yakni orang-orang kafir, sementara orang musuh-musuh mereka, yakni orang-orang kafir, tidak lagi merasa takut kepada umat Islam. Nah, kemudian kata beliau, lakin la ya'ni hada annahu ma hasala illa fi hadzal zaman. Namun bukan berarti kondisi ini hanya kondisi di zaman kita sekarang ini saja. Faqad yakunu hasala minal madi. Bahkan boleh ada generasi-generasi sebelum kita sudah juga pernah mengalami hal ini. Dan disebutkan oleh para ulama seperti ketika kaum Tatar, di antara contohnya kaum Tatar menguasai Ka'bah. Di saat itu umat Islam lemah. Nah, seperti juga ketika terjadi perang salib, perang dunia kedua, perang salib. Umat Islam pada waktu itu lemah. Nah, makanya kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, namun bukan berarti kondisi yang seperti ini hanya kita alami di zaman ini sekarang saja. Boleh jadi ada generasi-generasi sebelum kita, tentunya setelah generasi terbaik, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, itu pernah mengalaminya. Dan bahkan boleh jadi, di masa yang akan datang juga akan ada generasi setelah kita akan mengalami masa seperti ini. Umat Islam mayoritas pada waktu itu lemah. Musuh-musuh Islam itu tidak lagi menaruh rasa takut kepada umat Islam. Justru umat Islam malah menjadi takut kepada orang-orang kafir. Lakinnal musahad atau musahidu al-mu'ayanu al-yawm annahu hasilun. Akan tetapi kalau kita menyaksikan kondisi zaman kita sekarang ini, sungguh hadis ini sesuai dengan apa yang kita rasakan sekarang, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan kita makin kesini makin merasakan seolah-olah umat Islam tidak ada kekuatan, dipermainkan umat Islam. Tidak usah dulu kita bicara yang ada di luar negeri sana, di Timur Tengah, di mana. Kita umat Islam yang ada di Indonesia saja. Nah, dalam kurun waktu setahun terakhir ini saja, berapa banyak orang-orang yang menghina, menistakan Islam. Bukan cuma orang-orang kafir, bahkan di antara mereka ada yang muslim dalam tanda petik. Sengaja tidak sengaja, ungkapan kalimat yang dia sampaikan itu justru menyakitkan Islam dan umat Islam. Namun umat Islam tidak berdaya. Yang Nabi SAW mengatakan, yusiku al-umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja umat atau umat-umat itu bersatu, musuh-musuh Islam itu bersatu untuk menyerang kalian wahai umat Islam, sebagaimana makanan itu diperebutkan. Dan rasa penasaran kita itu terjawabkan
terwakilkan oleh salah satu sahabat yang bertanya kepada Nabi, amin killatin nahnu yauma idzin, wahai Nabi, apakah karena memang jumlah kita yang sedikit di waktu itu? Nabi mengatakan, la, bukan, bal antum katsir, justru kalian jumlahnya itu banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Hanya saja kondisi kalian itu seperti buih, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Yang Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, akan mencabut rasa takut dari hati-hati orang-orang kafir yang dahulu mereka merasa takut kepada kalian, tidak lagi merasa takut. Dan Allah Subhanahu wa taala melemparkan, nah, di dalam hati-hati kalian itu al-wahan. Mendengar ini lagi, sahabat lagi bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu yang dimaksud dengan al-wahan, wahai Rasulullah? Yang ini yang kita jadikan judul tema kajian kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, dan di sini ayuhal ikhwah terkandung celaan bagi kaum muslimin yang rakus dengan dunia. Dan rata-rata mayoritasnya orang yang rakus dengan dunia itu mesti takut mati. Rata-rata secara umum orang yang rakus dengan dunia itu takut mati. Dan perlu untuk kita ketahui, rakus dunia itu tidak mesti diidentikan dengan orang yang sudah melimpah ruah hartanya. Naam, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga orang yang sebenarnya dia tidak punya harta, kemudian dia sibuk siang dan malam hanya untuk mengejar harta yang tidak seberapa. Ya begitu-begitu juga dia dapatkan. Itu sama juga dengan orang yang rakus dengan dunia. Dan rata-rata mereka, mayoritasnya mereka, orang yang rakus dengan dunia itu mesti takut mati. Mesti mereka takut mati. Yang kemudian para ulama menjelaskan, fasabbaha sallallahu alaihi wasallam aradilan nas alladziina yakununa fi dzalika zaman bi gutha'is sailil ladzi yahmiluhu idza jara mimma la yantafi'u bihi kama la yantafi'u bi aradili dzalika zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan manusia-manusia rendahan, orang yang cinta dengan dunia, takut mati, adalah orang-orang rendahan yang diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti buih. Buih yang tidak ada manfaatnya sedikit pun, tidak ada bobot dan nilainya sedikit pun, sebagaimana manusia-manusia rendahan yang ada di zaman tersebut. Dan kalau kita mau merujuk pada keterangan Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, maka dengan sangat berat kita katakan, duhai betapa banyaknya manusia-manusia rendahan tersebut di zaman ini. Yang kita berlindung kepada Allah, kita memohon kepada Allah, semoga kita tidak termasuk. Wal'iyadu billah. Atau justru malah kita termasuk. Memang nampak zahir dia sunnah, tapi siang dan malam hampir separuh atau bahkan mungkin mayoritas waktunya untuk dunia. Nah, sampai-sampai diajak untuk berta'awun di dalam dakwah, ada saja alasannya. Nah, ada saja alasannya. Afwan, ana ini ngejar setoran. Bukan ana tidak mau hadir, cuma afwan, ana ada tanggungan ini, ada tanggungan itu, ana ini dan itu. Memangnya cuma antum yang seperti itu kondisinya? Kita juga sama. Tapi apakah waktu-waktu kita akan habiskan hanya untuk itu saja? Sehingga khawatir jangan sampai kita masuk dalam kategori al-wahan, sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan di dalam hadisnya ini.
Memang hadis ini konteksnya adalah berita, namun makna yang terkandung di dalamnya adalah celaan, adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat umat Islam yang seperti ini kondisinya. Nah, yang apabila kita mau merenungi, mau menyadari, dan semuanya sebenarnya kita tahu hakikat dunia itu. Orang yang tidak belajar pun, orang yang tidak belajar sekalipun, dia akan merasakan. Sebagaimana kata penyair, innamad dunya kabahrin, atau sebelumnya itu innamad dunya fana laisa lid dunya thubut, innamad dunya kabahrin yahtawi samakan wahud, walaqad yakfika minha ayyuha talibukut, walaqad arafta fiha kabaitil ankabut. Dunia ini fana, dan semua manusia tahu dunia ini fana. Laisa lid dunya thubut, dunia ini tidak kekal, dunia ini tidak memiliki ketetapan. Innamad dunya kabahrin, bahkan manusia tahu dunia ini seperti lautan, ya, lautan. Nah, ombak besar, ombak kecil, badai, tidak tenang, namanya lautan itu tidak tenang. Demikian pula dengan dunia, yahtawi samakan wahud, yang di atasnya penuh dengan ombak dan badai, di dalamnya ada ikan-ikan predator. Nah, walaqad yakfika minha ayyuha talibukut. Kalau hanya sekedar untuk hidup di dunia, sesuap nasi pun bisa untuk menegakkan tulang punggung seseorang, kalau hanya sekedar untuk hidup di dunia. Walaqad yakfika minha ayyuha talibukut, walaqad arafta fiha kabaitil ankabut, dan sungguh engkau telah tahu bahwasanya yang namanya dunia kabaitil ankabut, kesenangannya kabaitil ankabut, seperti sarang laba-laba, tidak ada nilainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga di dalam firman-Nya memperumpamakan dunia itu dengan kesenangan yang menipu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kenikmatan yang menipu. Nah, dan tidaklah dunia itu kecuali hanya seperti kenikmatan yang menipu. Coba antum renungkan ayyuhal ikhwah. Bukankah selama ini kita sudah tertipu dengan dunia? Dahulu kita bercita-cita, wah, saya ini belum pernah makan hamburger. Bagaimana ya rasa hamburger? Makanan paling lezat. Setelah habis makan hamburger, jangankan sewaktu sekarang, beberapa menit kemudian setelah itu kita sudah mana rasanya, sudah tidak tersisa lagi rasanya. Sudah tidak tersisa lagi rasanya. Orang-orang yang hanya mengejar kenikmatan dunia, kalau dilihat status-statusnya, hari ini healing, besok kuliner, lusanya lagi apa? Luar biasa. Sementara kalau untuk urusan dakwah, bahkan sekedar untuk hadir di majelis ta'lim, beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Tapi kalau sudah urusan dunia, terdepan. Nah, dan ini kita khawatirkan ayyuhal ikhwah, masuk dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan orang-orang yang lemah, yang Nabi SAW mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Dan Nabi SAW banyak matikan aja. Dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW sangat banyak jumlahnya yang menerangkan tentang hakikat dunia.
di antara ayat yang kita bacakan tadi, di antara hadis, nah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Sahabat Jabir mengisahkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuqin. Suatu hari Rasulullah sallam pernah melewati suatu pasar. Wan nasu kanafatahu. Dan waktu itu para sahabat itu berada di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam, di kanan dan kiri beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seekor bangkai kambing yang masih kecil. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat telinga yang kambing tersebut sudah bangkai, masih kecil, terus ada cacat di telinganya lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat telinga dari bangkai kambing tersebut dan mengatakan kepada sahabat, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham? Adakah di antara kalian yang mau memiliki bangkai kambing ini dengan membayarnya dengan 1 dirham? Sahabat mendengar itu menjawab, qalu ma nuhibbu annahu lana bisai'in wa ma nasna'u bihi. Sungguh tidak ada di antara kami yang mau membayar kambing tersebut, wahai Nabi. Apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kami lakukan terhadap kambing yang sudah bangkai tersebut? Kemudian Nabi lagi bertanya, atuhibbuna annahu lakum? Atau kalian mau gratis saja? Gratis, tidak usah bayar, gratis, silahkan bagi yang mau, silahkan. Sahabat menjawab, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak, fa kaifa wa huwa mayyit? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kambing ini hidup, sungguh dia punya cacat. Lantas bagaimana kalau telah menjadi bangkai? Artinya memang kami tidak mau walaupun gratis. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada tujuan yang ingin beliau sampaikan. Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum. Wallahi, sungguh dunia itu lebih hina, lebih rendah daripada bangkai kambing ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai tertipu. Jangan hanya karena kenikmatan sesaat dari dunia antum meninggalkan akidah dan manhaj. Antum meninggalkan para ulama. Walaupun antum berkoar-koar, oh kami juga bersama ulama, oh kami juga bersama dengan ulama kibar. Namun pada hakikatnya itu hanya sebatas pemanis bibir saja. Pada realitanya, pada prakteknya, kalian benar-benar telah jauh dari bimbingan para ulama. Dan apa semua ini? Kelemahan. Kenapa bisa lemah seperti itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan ini realita membuktikan. Ana bukan tidak mau gabung sama antum, tapi masalahnya ana terkait dengan anak ana ada di sana. Oh, maisha ana ada terkait dengan mereka. Oh, ini dan itu. Nah, ternyata dunia ini lebih rendah dari bangkai kambing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kenikmatan yang ada di akhirat. Betapapun kenikmatan dunia yang membuat manusia itu lalai, itu tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Mustawrad Ibn Shaddad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Wallahi, tidaklah kenikmatan dunia jika dibanding dengan kenikmatan yang ada di akhirat hanya seperti seseorang memasukkan telunjuknya di lautan, maka silahkan dia melihat sisa yang menetes dari jarinya tersebut. Itulah dunia.
dan akhirat luasnya laut samudra tersebut. Maka bersabar ayuhal ikhwah dengan nikmat yang sesaat, dengan nikmat yang sedikit ini. Nah, jangan tertipu, jangan terpukau. Si fulan, masya Allah, dia sudah punya Avanza. Si fulan, dia sudah punya Innova. Aduh, anak kalau sama mereka mungkin akan kecipratan juga nanti. Jangan terpukau, jangan tertipu. Nah, itu pun kalau antum melihat dari mereka itu belum tentu ada kebahagiaan di dalam hati-hati mereka. Karena yang memiliki sang pemilik kenikmatan, ketenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa saja tanpa melihat berapa hartanya. Nah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Nah, artinya bersabar ayuhal ikhwah. Memang sakit, memang pedih, apalagi dihina, apalagi dihujat. Nah, tapi bersabar. Demikianlah dunia. Sijnul mu'min, dan dia surganya bagi orang-orang kafir. Mereka bebas melakukan maksiat, mereka bebas bahkan melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita bersabar. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, mengistiqomahkan kita, dan kemudian di akhirat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan surga jannahnya kepada kita sekalian. Dan sepertinya waktu juga sudah mendekati pukul 12. Singkat mungkin materi ini, namun berharap semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Dan mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.